Halo MotoGP lovers, kembali lagi di Last Lap MotoGP Channel. Asal-usul pembangunan sirkuit Mandalika berawal dari ide out of the box. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe. Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur mengungkapkan, asal-muasal ide pembangunan sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat membangun sirkuit balap motor level Grand Prix di Mandalika, Nusa Tenggara Barat bisa dikatakan sebagai ide out of the box. Bahkan pada 2018 saat mulai terdengar kabar sirkuit untuk MotoGP itu akan dibangun di kawasan pantai yang indah, keraguan mengungguli optimisme. Dengung renovasi sirkuit internasional Sentul di Bogor dan pembangunan sirkuit baru di Jakabaring, Palembang sempat lebih nyaring terdengar. Namun konsep pengembangan kawasan wisata pantai dan budaya di Mandalika ternyata bukan main-main. Konsep itu digodok matang PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC BUMN Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika. Ide pengembangan pariwisata dengan aset buatan manusia berupa sirkuit balap MotoGP itu memang bukan murni dari ITDC, tetapi merupakan buah diskusi mendalam dengan Vinci Group, perusahaan investasi besar dari Prancis. Awal mula ide itu diungkapkan Direktur Utama ITDC, Abdul Bar M. Mansur. Berikut ini adalah asal-usul sirkuit Mandalika. Awal mula muncul ide membangun sirkuit MotoGP di Mandalika. Berawal dari ITDC yang merupakan BUMN yang bergerak di pariwisata, mereka selalu fokus atau bermula dari pariwisata dalam rangka memajukan pariwisata Lombok. Lombok disebut Bali Baru, yang kini menjadi tujuan pariwisata super prioritas. Untuk menjadi tujuan wisata super prioritas dari nol, ITDC merasa harus melakukan terobosan untuk bagaimana mendatangkan wisatawan, menciptakan multiplier effect, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Dari situlah awalnya mengapa ITDC membeli untuk membangun sirkuit. Karena menurut ITDC Indonesia, ini sudah 25 tahun tidak punya sirkuit kelas internasional, tidak punya ajang balapan internasional. Sedangkan fanbase Indonesia terkait MotoGP terbesar di dunia. Penonton Indonesia bahkan rela ke Malaysia menonton MotoGP. ITDC membuatnya juga tidak asal-asalan. Pak Jokowi selalu berpesan membuat sesuatu itu yang mendunia. Sirkuit ini menggunakan teknologi terbaik di dunia, salah satunya menggunakan stone mastic aspal. Pihak pertama yang memiliki ide membangun sirkuit. ITDC punya partner kelas dunia, Vinci, yang masuk pada 2018. Kontrak perjanjian Vinci dengan ITDC adalah 15 tahun. Mereka akan investasi $1 miliar Amerika Serikat, itu sekitar 14 triliun. Mereka sewa lahan 131 hektar dan meminta menjadi partner. Kemudian mereka sarankan mengapa tidak membangun sirkuit kelas dunia untuk MotoGP. Atas saran itu kemudian ITDC dan Vinci sama-sama mendatangi Dorna Sport, pemilik hak komersial MotoGP dan Superbike. Proses meyakinkan Dorna untuk membawa MotoGP kembali ke Indonesia. Awalnya ITDC juga tak yakin. Pada 2017 pertama ke Sepang ITDC bertemu dengan Dorna, mereka mengatakan di Indonesia itu sudah ada Sentul dan Jakabaring yang akan menjalin kerjasama. Tetapi waktu itu Abdul Bar M. Mansur mengatakan jika punya kawasan yang akan dibangun yaitu Mandalika. Setelah pertemuan itu akhirnya ada feedback yang bagus dari Dorna Sport. Tantangan membangun sirkuit Mandalika. Menurut Abdul Bar, tantangan terbesarnya adalah pendanaan, di mana perusahaan asetnya hanya 3 triliun rupiah. Akhirnya, pada 2018 ITDC mendapatkan pendanaan yang dijamin negara. Pemerintah Indonesia memberikan jaminan kepada ASEAN Infrastructure Investment Bank atau AIIB. ITDC mendapat pinjaman dan tanda tangan pada Desember 2018 untuk $248 juta Amerika Serikat atau sekitar 3,6 triliun. Itu tadi informasi spesial dari Last Lap Channel. Tetap terus dukung kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi.